Guys, pesawat Sukhoi Su-35, jangan lagi lah cerita pasal pesawat tempur Su-35 daripada Rusia. Dikatakan memang tidak akan sampai ke Indonesia walau bagaimana sekali urusan. Tetapi dikatakan ini sangat-sangat gila guys, di mana Indonesia dapat senjata baru daripada Rusia. Senjata baru? Senjata apa guys? Jom semak video ini. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, selamat datang ke Musa Channel. Jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa kita akan buat sedikit video reaction di channel Inside Militer, di mana dikatakan gila guys, memang perkara gila, di mana Indonesia dikatakan dapat senjata baru guys daripada Rusia. Senjata apa? Kita pun tak tahu. Jom kita layan dulu video ini, baru kita tahu apa yang dikatakan senjata baru daripada Rusia. Apa-apa pun jom layan. Welcome to Inside Militer. Su-35 Indonesia kandas, tapi TNI Angkatan Laut malah dapat senjata baru dari Rusia. Indonesia sudah pasrah akan nasib Su-35. Entah mau dihujat atau tidak, intinya Indonesia jangan berharap bisa dapat Su-35. Apalagi Rusia sendiri tidak terlalu berusaha agar Indonesia mendapatkan Su-35. Rusia lebih memilih menyerahkan perizinan Su-35 yang dilarang Amerika Serikat kepada Indonesia sendiri. Alhasil pengaruh Indonesia tidak cukup untuk membuat Amerika Serikat untuk mengizinkan Su-35 datang. Akibatnya Rusia juga ditinggal calon pembeli Su-35 seperti Mesir dan juga Aljazair. Alasannya sama, yakni Indonesia, Mesir, dan Aljazair diancam sanksi dari Amerika Serikat. Apabila mau membeli Su-35, Turki pun begitu. Dia berminat, tapi respon Rusia untuk membantu menangkal sanksi Amerika Serikat tak ditunjukkan oleh Moskow. Kini semua sudah terlambat. Rusia merana. Para pelanggannya kabur ketakutan. Dengan ancaman sanksi Amerika Serikat, walau Su-35 gagal, nyatanya Rusia masih punya barang dagangan lainnya yang bisa sedikit mengobati. Hal tersebut bahkan salah satu dagangannya yang terjual kepada TNI Angkatan Laut untuk dipasangkan kepada KRI Tombak Rusia, baru saja menjual 2 unit meriam laut Burevestnik A220M kaliber 57 mm kepada TNI Angkatan Laut. Jajaran kapal cepat rudal yakni KRI Tombak dan KRI Halasan TNI lah yang dipasangi meriam Burevestnik sebelumnya. KRI Tombak dipasangi meriam Bofors 40 mm, mantan milik KRI Teluk Semangka. Namun karena hanya meriam bekasan, maka performanya tak begitu memuaskan. Karena itulah TNI Angkatan Laut menggantinya dengan Burevestnik buatan Rusia yang herannya aman dari sanksi Katsa Amerika Serikat. Dikutip dari Naval Teknologi, Burevestnik merupakan meriam laut yang acap kali dipasang pada kapal patroli cepat Rusia. Walau perannya sebagai meriam, justru amunisi yang ia pakai malah peluru meriam anti serangan udara. Untuk urusan daya tembak, Burevestnik 57 mm tidak perlu diragukan. Tembakannya arah vertikal yang mampu menyentuh jarak 8 km. Sedangkan tembakan horizontal lebih jauh lagi, yakni mencapai 12 km. Tapi di sudut elevasi, meriam juga cukup lebar, yakni 10-85 derajat. Burevestnik dapat memudahkan proyektil sebanyak 300 buah. Jika dalam operasi tempur, kupola Burevestnik mampu menampung 400 peluru yang sebagian disimpan di dek kapal. Burevestnik sendiri ditasbihkan sebagai meriam reaksi. Semua sistemnya serba otomatis tanpa perlu dioperasikan dari dalam kapalnya. Layaknya meriam laut lain, punya TNI Angkatan Laut dari Pusat Informasi Tempur atau PIT, Burevestnik bisa dikendalikan menembak ke sana kemari tanpa perlu operator susah payah berada di dalam. Kelebihan meriam yang tak bisa disangka lagi adalah saat kapal melaju secepat 28 knot, maka meriam ini tetap bisa menembak tepat sasaran walau keadaan ombak ganas. Stabilizer Burevestnik memang mencengangkan, di mana ia tahan goncangan. Bahkan saat kapal melaju secepat 45 knot, memasang Su-35 gagal, namun Rusia masih punya celah lain agar dagangannya laku dibeli oleh Indonesia.
A244S torpedo andalan Marta Dinata Class yang mampu mantap, koyak kapal guys, selam kalau dapat dalam nih. satu sekali serangan saja. A244S menjadi salah satu jajaran senjata bawah air yang berlabel sebagai liquid torpedo. Walaupun hanya menyandang sebagai liquid torpedo, biasanya Torpedo. A244S sudah banyak digunakan di berbagai negara. Dilansir dari Zona Jakarta dari seaforce.org, sebanyak 22 negara, termasuk diantaranya ada Indonesia dan juga Malaysia yang menjadi pengguna torpedo A244S. Alhasil, torpedo A244S dipergunakan sudah dipercayakan di berbagai kapal perang canggih di seluruh dunia. Akan tetapi, dengan banyaknya negara yang memakai A244S ini, ternyata torpedo ini tergolong tua dikarenakan torpedo A244S sendiri sudah dioperasionalkan dari tahun lama sudah, guys. 1982 yang dibuat oleh perusahaan Waswa sendiri adalah perusahaan yang berasal dari Italia yang ternyata berjasa membuat torpedo A244S dan juga Black Shark. Dari umur yang sudah sangat tua tersebut, maka torpedo A244S sendiri sudah punya versi yang terbarunya yang cukup canggih. Versi terbaru dari torpedo A244S ini adalah versi A244 atau S-Mod 3 yang tentunya lebih gahar dan patut diketahui jika torpedo A244S punya kelebihan primary function di beberapa platformnya mulai dari kapal perang, kapal selam, helikopter, buruh kapal selam, dan juga pesawat patroli maritim bisa ditempatkan torpedo A244S. Lalu untuk dimensi dari torpedo A244S sendiri hanya berukuran sangat kecil. Berukuran panjang 2,7 meter, diameternya 12,7 inch, dan beratnya 254 kg. Maka dari itulah dimensi yang kecil di torpedo A244S dapat memudahkan pada saat proses pengisian ulang dan perawatannya. Selain itu, di torpedo A244S punya platform yang cukup mematikan di kelasnya, mulai dari kecepatan 65 km per jam dan daya jelajah sampai 13,5 km. Ternyata dimiliki oleh torpedo A244S. Alhasil, untuk sistem pelacakan pada torpedo A244S ternyata dilengkapi dengan acoustic holding head. Dari adanya acoustic holding head, maka torpedo A244S akan bisa menyerang target bawah air dalam satu kali serangan saja. Sedangkan di sisi hulu ledak torpedo A244S bahan peledak tinggi Stenag 44. Sedangkan di sisi hulu ledak torpedo A244S bahan peledak tinggi Stenag 4439 dan Murat 2 kompilator. Lalu dirilis laman navaltode.com jika torpedo A244 dipercayakan di Marta Dinata Class sebagai andalan dengan dipergunakannya torpedo A244S, maka Marta Dinata Class lebih pede dalam menghadapi pertempuran bawah air. Mengutip dari pal.co.id bahwa pembuatan Marta Dinata adalah kerjasama dari PT PAL dan Damen Nakal asal Belanda. Dan untuk awal tahun, pembuatan Marta Dinata Class dimulai pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2016. Dari lama waktu pembuatan sekitar 2 tahun tersebut, alhasil Marta Dinata Class pertama diberi nama dengan KRI RE Marta Dinata 331. Dan untuk tanggal penugasan dari aktif Marta Dinata Class pertama sendiri dimulai tahun 2017. Jadi total pembuatan awal hingga akhirnya di dinas Marta Dinata Class pertama membutuhkan waktu 3 tahun saja. Sedangkan untuk Marta Dinata Class kedua yang bernama KRI I Gusti Ngurah Rai mulai dibuat pada tahun 2016. Alhasil di tahun 2018 Marta Dinata Class kedua akhirnya secara resmi ditugaskan kepada Kesatuan TNI. Ada peran Malaysia menggagalkan pembelian Su-35 Indonesia. Indonesia gagal mengamankan 11 unit Su-35 dari Rusia. Indonesia awalnya memang membutuhkan Su-35. Nantinya akan dipakai Indonesia untuk menggantikan armada F-5 Tiger yang sudah dipensiunkan Skuadron Udara. 14 TNI Angkatan Udara lah yang seharusnya akan mengoperasikan Su-35. Tapi semuanya gagal karena Amerika Serikat mengeluarkan larangan pemberian Su-35 bagi Indonesia. AS menjatuhkan sanksi apabila Indonesia nekat membeli Su-35. Indonesia kemudian patuh, tak mau lagi melanjutkan pembelian Su-35. Sanksi KETSA ini juga mengancam Aljazair dan juga Mesir. Selain itu, Turki juga punya S-400. Selain menginginkan Su-35, alasan lain mengapa Freeport tak boleh dijual ke sana. Ketegangan Amerika Serikat dalam melarang negara di dunia punya Su-35. Rupanya karena ulah Rusia sendiri. Dikutip dari history.com, semua diawali pada tahun 2013, di mana Ukraina dilanda krisis keamanan yang menentang keputusan Presiden Viktor Yanukovych yang hendak mengintegrasi ekonomi dengan Uni Eropa. Uni Eropa mengecam intervensi Rusia di sana, di mana situasi berubah menjadi perang dan keadaan semakin semrawut lagi.
Pada Oktober 2015, ketika Malaysia Airlines MH17 kena serangan rudal, pertahanan anti udara buatan Rusia di wilayah udara Ukraina yang telah menewaskan 298 penumpang. Rudal itu diduga dioperasikan para pemberontak yang didukung oleh Rusia. Alhasil Amerika marah dengan kelakuan Rusia di sana. Presiden Donald Trump pun kemudian merancang sanksi ekonomi untuk memperlemah Moskow, yang kini dikenal dengan nama sanksi Ketsa. Jadi ada faktor Malaysia Airlines dengan serangan Rusia kepada Ukraina yang melahirkan sanksi Ketsa, dan imbasnya di masa depan Indonesia gagal membeli Su-35. Belum ini banyak sekali kita dengar perkabaran yang Indonesia akan membeli Su ataupun Sukhoi 35 daripada Rusia, di mana kita sedia maklum bahawa Su ataupun Sukhoi 35 buatan Rusia ini merupakan salah sebuah kapal ataupun merupakan salah sebuah pesawat tempur yang memang kita faham ataupun kita tahu kekuatan pesawat tempur ini dan juga kemampuan yang di luar jangka pesawat tempur ini. Tapi bukan kita saja tahu, guys. Pihak Amerika Syarikat telah pun tahu lebih awal daripada kita, dan sebab itulah kenapa kalau kita tengok Amerika Syarikat menyekat penjualan Su Sukhoi 35 ke mana-mana negara, ke negara Indonesia, ke negara Mesir dan juga beberapa negara yang lain, di mana Amerika Syarikat telah menyekat penjualan Su-35 ini daripada dikeluar daripada Rusia. Mungkin apa yang kita boleh katakan, Amerika Syarikat takut tergugat dengan kekuatan Su-35 dengan pesawat tempur buatan daripada Amerika sebenarnya terlibat dengan beberapa negara yang lain. Dan kalau kita tengok F-35, di mana sebenarnya Amerika Syarikat takut kekuatan F-35 ini tergugat dengan adanya Su-35. Tetapi kalau kita tengok, walaupun Indonesia tidak dapat membeli Su-35 daripada Rusia, tetapi dikatakan Indonesia telah mendapat satu senjata baru daripada Rusia, di mana dikatakan meriam kapal yang akan dipasangkan di beberapa kapal perang ataupun beberapa armada Indonesia di bawah penguasaan TNI Angkatan Laut di Indonesia, di mana meriam ini dikenali sebagai E244 ini akan ditempatkan ataupun akan dipasang di beberapa kapal armada di Indonesia. Dan kita tengok senjata ini bukanlah senjata yang baru daripada Rusia, dan senjata ini merupakan senjata yang telah sekian lama telah dibuat oleh Rusia. Dan kalau kita tengok, sebanyak 24 di negara di dunia ini telah pun menggunakan meriam ataupun dikenali sebagai E244 ini, dan telah pun dipasang, yang telah digunakan sebanyak 24 negara di dunia. Dan apa yang pasti, dengan adanya ataupun dengan hadirnya meriam yang dikenali sebagai E244 ini dapat memperkuatkan lagi tahanan khususnya di persisiran pantai di Indonesia untuk segala macam ancaman maupun daripada pencerobohan yang ingin memasuki di perairan di Indonesia. Dan kalau kita tengok video sebentar tadi, telah pun diperjelaskan oleh admin Inside Militer mengenai ciri-ciri apa yang ada pada E244 buatan daripada Rusia sendiri yang telah pun dibeli oleh Indonesia. Dengan wujudnya meriam E244 ini dapat sedikit sebanyak membantu mempertingkatkan lagi kekuatan pertahanan khususnya di Indonesia. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.